Sejak pertama diperkenalkan pada tahun 2010 lalu, Nissan Juke langsung menjadi kontroversi, terutama karena dia mempunyai desain yang boleh dibilang pro dan kontra. Kemarin pada tahun 2015, Nissan menghadirkan versi facelift dari Juke dengan Juke Revolt sebagai varian yang tertinggi, terbaru sekaligus termahal. Mengusung tema Enemy of the Ordinary, sekarang kita coba lihat seperti apakah Juke Revolt terbaru ini. Kita mulai dari membahas eksteriornya. Pertama kali yang terlihat dari wajah Nissan Juke Revolt ini adalah grill berbentuk V khas Nissan. Lalu pada lampunya, proyektor headlamp menggunakan xenon dan dia bisa auto leveling serta auto on off. Yang unik adalah pada lampu di atasnya ini. Ini adalah lampu senja yang juga seperti LED DRL, bentuknya bumerang. Jika Anda cermati, maka akan mengingatkan kita pada bentuk lampu dari Nissan 370Z. Begitu juga kalau Anda melihat secara sekilas dari samping, maka desain garis dari atap mobil ini juga sedikit mirip dengan 370Z. Berhubung ini adalah tipe Revolt, maka dia dibekali juga dengan body stripping yang bisa Anda lihat pada kap mobilnya ini. Lalu lanjut ke belakang dan pada bagian sisi sampingnya, kanan kiri. Mobil ini menggunakan velg berukuran 17 inci, dan di bagian belakang Anda akan mendapati lampu bumerang yang sama seperti di depan tadi. Lalu ada kamera mundur dan sensor parkir. Oke, itu tadi bagian eksterior dari mobil ini. Sekarang kita coba masuk. Juke Revolt ini masih menggunakan mesin yang sama seperti Juke yang lama, yaitu mesin berkode HR15DE yang juga dipakai oleh Grand Livina atau Nissan Evalia. Ia menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan tenaga sebesar 114 PS dan torsi 150 Nm. Untuk yang normal modenya sendiri sebenarnya sudah cukup terasa baik, dalam artian meskipun ini CVT yang terkenal sebagai transmisi yang lemot ya, tapi untuk di Nissan Juke ini lemotnya terasanya hanya di awal saja. Jadi saat start gitu di kickdown ya mulai ada perbaikan tenaga respon dari performanya. Untuk Nissan Juke Revolt ini hanya tersedia dalam transmisi CVT saja, jadi tidak ada manualnya. Fitur keamanan dari mobil ini antara lain ya dual SRS airbag standar, lalu sistem pengereman dengan ABS, EBD, dan BA. Tidak seperti milik HR-V yang tipe Prestige misalkan, dia tidak ada parking brake elektrik, masih bentuk tuas biasa, dan dia tidak ada hill start assist juga. Dan kalau diterapkan di mobil ini tentu kan menambah nilai lebih dari Nissan Juke Revolt ini. Pada lingkar kemudinya di sebelah kiri sini Anda akan mendapati audio switch control yang terkonek langsung ke head unit 7 in치nya tadi. Dia juga ada tombol untuk mengangkat dan mematikan telepon, dan untuk sebelah kanan ini masih menyatu pada klaksonnya. Oke, dia bisa diatur dengan model tilt steering, naik turun saja, tidak ada teleskopiknya, dan setir ini cukup ringan. Material jok yang dipakai ini adalah berbahan fabrik, dan untuk sisi pengemudi dia ada head adjusternya, walaupun masih manual, tidak elektrik, jadi masih seperti tuas biasa ya, terus seperti ini. Oke. Sekarang kita bicara tentang akomodasi di row kedua. Padahal kan ini crossover ya, dia saingannya ya HR-V, EcoSport, tapi kenapa di row keduanya justru dia sempit sekali? Apalagi kan atapnya yang di bagian atas ini kan agak turun di bagian row keduanya. Jadi ini justru agak sesuatu yang sayang bagi saya, karena misalkan kita membawa penumpang dengan tinggi di atas 170 cm, maka headroom di bagian belakang ini sempit. Sayang sekali. Jadi boleh dibilang kita tidak bisa mengharapkan kenyamanan yang maksimal di row kedua, termasuk bagasinya juga yang
tidak terlalu luas, masih jauh jika dibandingkan dengan Honda HR-V ataupun Ford EcoSport sebagai lawan di segmen yang sama dengan mobil ini. Bicara suspensinya boleh dibilang cukup empuk, cuman ya karena mobil ini lumayan besar lah ya, karena dia model crossover, dan agak sedikit bongsor saat kita mencoba bermanuver, maka body rollnya masih terasa. Volume radio sudah lumayan besar, tapi ternyata suara road noise masih sedikit masuk. Menurut saya pribadi, kedepan kabin dari Nissan Juke ini ya standar, tidak terlalu istimewa. Kita bicara visibilitas dulu ya. Jadi visibilitas dari Nissan Juke ini entah kenapa menurut saya sendiri cukup terbatas, mulai dari yang depan misalkan, karena dia cukup tinggi tapi pickup-nya agak sedikit ada lekukan ke atas sedikit, jadi saya sedikit kadang-kadang suka canggung. Dan kalau misalnya kita melihat ke belakang melalui spion, visibilitasnya juga cukup terbatas karena kaca bagian belakangnya agak sempit dari sini, walaupun memang masih terlihat. Ya, juga mempunyai kamera mundur dan sensor parkir bagian belakang, jadi ini suatu keunggulan karena beberapa kompetitornya kalau nggak cuma punya kamera mundur, ya cuma punya sensor parkir. Kalau kita menunggu dan bosan melihat pemandangan di luar begini, ada alternatif lain. Di head unit berukuran 7 inci layar sentuh ini dibekali dengan fitur game. Kita bisa main game di sini saat menunggu misalkan, cukup membantu membunuh kebosanan tentunya. Kita kembali ke head unit awalnya. Di sini dia ada radio, musik, phone, bahkan dia juga bisa connect ke internet karena dia wifi ready. Ada iPod, DVD, aux, segala macam. Dan untuk di icon di mode-nya dia masih seperti yang lama, yaitu di sebelah kiri climate untuk AC dan di sebelah kanannya ada di mode atau drive mode. Jika kita pindah ke drive mode-nya, tersedia normal, sport, dan eco yang bisa Anda pilih sesuai apa yang Anda inginkan. Oke, cukup menarik. Dan ini konsol tengahnya, kalau Anda lihat-lihat lagi, bentuknya mengikatkan dengan tangki bensin pada motor. Oke, sekarang kita coba jalan lagi dengan masih mode normal ya. Nanti kita coba mode sportnya. Saat kita pindah ke sport mode, cukup terasa bahwa mesin dari mobil ini sedikit seperti dicekik, dipaksa untuk bekerja lebih keras. Tapi hasilnya ternyata tidak seperti yang saya prediksi sih. Ya wajar, oke lah, karena mesinnya 1500 cc, bodinya cukup besar. Ya beginilah kira-kira hasilnya. Saya sendiri kurang merasa senang dengan hasil dari sport mode mobil ini. Mungkin kalau memang mau yang lebih ngebut lagi ya Juke Nismo kali ya, nggak ada di sini. Ya itu tadi hasil coba-coba dengan normal mode dan sport modenya. Saya sendiri lebih cenderung menyukai normal modenya karena lebih nyaman dikendarai, mesin tidak dipaksa bekerja terlalu over dan lebih nyaman. Setidaknya Nissan sudah memberikan pilihan lah ya, ada normal, sport, dan eco yang bisa coba. Demikianlah hasil test drive kita dengan Nissan Juke Revolt. Nah, mobil yang berada pada segmen yang sama dengan Honda HR-V dan Ford EcoSport ini dibanderol dengan rentang harga mulai dari 285 juta hingga 295 juta rupiah. Untuk mengetahui info lebih lengkap tentang mobil ini, Anda bisa membaca langsung di web kami di www.autotainment.com, follow juga akun sosial media kami, dan subscribe channel YouTube kami. Sebagai informasi, pada channel YouTube kami sekarang ada 2 buah rubrik baru. Yang pertama adalah Auto Stop, yang akan tayang setiap hari Rabu, dan Auto Weekly pada hari Jumat. Apakah Auto Stop dan Auto Weekly itu? Cari tahu sendiri. Sampai berjumpa pada review-review selanjutnya.